kecelakaan atau dia memang diri dalam keadaan high, lagi mabuk apa narkoba gitu, aku nggak tahu juga sih. Masuk surga itu kan gratis, kenapa harus yang bayar kalau mau ke neraka gitu loh. Cemas sebesar itu pengaruhnya. Depresi ini sebenarnya cuma butuh orang loh, Mam. Talk the truth. Pap, lagi viral lagi nih kasus. Kita turut berduka dulu ya, Pap ya. Turut berduka cita ya. Untuk One Direction. Salah satu personelnya ya. Itu aku baca, Pap. Katanya memang dia ini lagi dalam tekanan dan dalam keadaan high, lagi mabuk apa narkoba gitu, aku nggak tahu juga sih. Ini menurut netizen yang komen di postingan gosip itu ya. Jadi pas aku baca dia komen kayak gitu, dan memang juga lagi ada tekanan kehidupan karena tuntutan dari mantan istrinya gitu. Jadi dia mungkin depresi atau jadi ini sudah ada spekulasi sih, Pap, bilangnya dia kecelakaan atau dia memang sengaja bunuh. Menurut desas-desusnya tuh. Gitu. Memang sih kalau ngomongin artis Hollywood ini ada banyak motif kematiannya ya. Aku jadi inget kalau artis atau penyanyi yang lagi meninggal gitu, entah itu indikasi suicide gitu ya, atau memang ada kecelakaan. Itu salah satunya kayak Kurt Cobain, vokalis Nirvana. Terus juga ada si vokalis Linkin Park kan ya, Liam Payne ya. Liam Payne. Makanya aku juga kayak kaget, masih muda loh. Dia tuh tahun 93, 31 tahun umurnya. Tapi ya kalau memang penyebabnya karena Liam itu lagi high gitu, ya nggak menutup kemungkinan sih menurut aku. Jadi maksudnya dia high terus nggak tahu mabok gitu ya, jatuh gitu, terus dia nggak sengaja tahu, gitu. Ada balkon terus dia jatuh gitu ya, kayak di film-film aja yang kita pernah lihat ya kan ya. Tapi kayak konyol sih kalau kayak gitu sih. Emang sih, cuman ya mau bagaimana kalau memang ada tekanan hidupnya gitu ya. Nice, bocil. Ya itu dia sih. Kalau kita kan nggak ada di lokasi gitu ya. Sih. Jadi nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Cuma fans-fansnya itu pada menyayangkan karena katanya mau ini, Pak, reunian. Malah reuniannya di pemakaman gitu. Iya bener ya. Jadi reuniannya di pemakaman. Mereka nih sebenarnya udah bubar atau gimana sih, Pak? Katanya sih hiatus, Mam. Kayak hibernasi gitu. Iya, kayak tidur panjang dulu gitu. Sementara gitu ya. Kayak vakum ya. Vakum dulu gitu. Tapi emang nggak ada kata bubar gitu. Kurang tahu juga sih karena nggak pernah ngikutin ya. Tergantung itunya, cuma label musiknya itu maksudnya dari si manajer One Direction-nya juga gitu. Iya, itu pada menyayangkan itu. Kalau inget lagu-lagu dia tuh kita kuliah ya, 2011, 2000 sampai 2013-an ya. Lagu-lagu dia gitu ya. Ya emang nggak ngikutin juga sih, cuma sekedar sering dengar di radio. Dengar di radio kita juga. Dan memang sangat disayangkan sih. Nah, tragis ya, Bang. Tragis sih kalau memang sumbernya adalah masalah hidup dan pelariannya adalah alkohol atau obat terlarang. Ya gak jarang yang kita temuin ya, Mam. Ini gak harus artis, orang kehidupan orang biasa normal-normal aja tuh bisa kena beginian gitu. Intinya adalah pertama permasalahan hidup yang tak kunjung selesai ya kan. Depresi tingkat tinggi yang akhirnya mencari pelarian, yaitu dengan cara minum alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang gitu. Jadi, Pop, sebenarnya kenapa sih, Pop, orang tuh larinya ke situ gitu loh, Pop? Apa karena mereka tuh nggak punya Tuhan gitu ya? Pertama pasti udah nggak punya keyakinan sih, Bang. Nggak punya keyakinan pasti sih. Kenapa harus lari ke situ gitu loh, kan hal-hal positif banyak. Iya sih. Jalan masuk surga itu kan gratis, kenapa harus yang bayar kalau mau ke neraka gitu loh. Emang bener sih. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang perlu kita punya biar kita tuh nggak larinya ke hal negatif gitu loh, Pak. Kalau lagi stres. Kalau lagi stres gitu, cerita ke orang terdekat. Kalau memang hal itu nggak bisa diceritain ke orang terdekat, takut bocor, cerita ke psikiater nggak sih, Mam? Cuman butuh ngobrol nggak sih? Iya sih, benar. Cuman butuh ngobrol gitu. Makanya kan di luar negeri sana tuh ada banyak program psikiater gitu kan? Iya, dan mereka tuh nggak malu sih, Pak, buat ngakuin mereka tuh butuh gitu. Kalau di sini kan hal yang tabu kayak gitu. Makanya. Psikolog aja dibilang
gila gitu kan. Gila, padahal enggak sih, emang sebenarnya butuh temen orang yang mau dengerin obrolan kita gitu loh. Orang kayak dia nih masa sih nggak punya orang terdekat, Pak? Manajer pasti punya dong. Tapi mungkin tidak semudah itu, Mam, untuk membicarakan hal-hal privacy. Ini juga salah satunya, Mam. Yes. Gap orang selalu memendam masalahnya karena ngerasa nggak harus diselesain kan bisa masalah. Tapi ternyata dia memikirkan tapi dia memikirkan stres. Nggak baik juga sih menurut aku punya masalah tapi punya konsep masalah itu nggak harus dibiarin nggak harus diselesain, cukup dibiarin, didiamin aja, ntar juga lempem atau alot, ntar juga hilang gitu. Akan berlalu gitu ya. Nggak bisa gitu, masalah hidup tuh nggak bisa gitu. Mungkin ada beberapa masalah yang bisa digituin, Pak. Ada, ya aku percaya memang ada beberapa masalah yang memang membutuhkan skill itu gitu, dilupakan, tidak perlu diselesaikan, nggak perlu dianggap ada gitu. Aku yakin ada, cuman tidak semua gitu. Kan pasti paling tidak ada penyelesaian kan. Jalan keluar itu harus tetap dicari gitu. Menurut kamu sendiri gimana, Mam? Kalau kita lagi stres gitu ya. Memang sih, Pak, kalau aku sendiri jadi orang tuh awalnya sok nggak peduli gitu, kayak ngapain sih dipikirin, ya udah gitu kan. Cuma kan balik lagi alam bawah sadar kita nggak bisa kontrol, Pak. Timbulnya di mimpi, jadi cemas, hidup nggak tenang, kayak gitu kan. Udah pasti sih. Sedangkan hal-hal kayak gitu tuh bisa memicu ke sakit fisik. Psikis kena dari psikis jadinya fisik timbulnya gitu, munculnya gitu. Jadi gejala yang nyata. Padahal itu mungkin sebenarnya cuma psikosomatis sih, Pak. Tapi karena kitanya cemas, jadi organ-organ tubuh kita ini ikutan nggak bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi inget aku dulu pernah ngerasain hal kayak gini dah. Dulu waktu hal yang bikin cemas, terus khawatir setiap saat itu pernah aku rasain dulu waktu sidang akhir kuliah tuh waktu itu. Kayak gak yakin dengan hasil kita gitu, dan ditambah lagi harus menghadapi penguji gitu. Jadi alhasil sebelum sidang itu berapa hari sebelumnya tuh ngerasain mual-mual, pala pusing gitu, nggak bisa tidur, insomnia gitu. Ternyata hal itu benar-benar sulit diselesain karena memang harus dilewatin dulu kan. Bener-bener. Harus nunggu hari hanya kan. Sedangkan kita butuh ketenangan batin biar bisa menjalani proses sidang itu lancar, bisa jawab pertanyaan penguji gitu ya kan ya. Jadi ngerasain aja gitu. Memang benar ternyata cemas sebesar itu pengaruhnya. Jadi saran aku sih buat orang-orang yang lagi ada di fase ini, ada lagi stres, banyak tekanan hidup, cemas. Mulailah kenalin diri kalian sendiri, ajak ngobrol. Itu menurut aku yang lebih bagus lagi, Bang. Abis itu baru kita cerita ke orang gitu. Tapi lebih baik kayaknya langsung ya cerita ke Tuhan dulu dan cerita ke Tuhan aja dah. Ke Allah. Kalau nggak punya Tuhan, cerita ke orang. Yang pertama pahami diri sendiri. Kenapa nih kok gue bisa begini gitu? Apa sih yang kita butuhkan? Apa yang dibutuhkan? Gitu. Apa nih problem solvingnya? Dan gitu, kira-kira kita perlu nggak bantuan orang? Betul. Itu paling penting. Depresi ini sebenarnya cuma butuh orang loh, Mam. Iya. Depresi tingkat tinggi itu cuma butuh orang. Ya. Siapa lagi kalau bukan pasangan? Iya. Itu dia, perbaiki hubungan dengan pasangan. Perbaiki hubungan sama pasangan buat teman-teman yang menjalin hubungan ya kan, yang menikah gitu. Ya kalau nggak punya pasangan, psikiater. Sih, kadang aku aja udah mulai ngajak ngobrol Cece gitu kalau lagi bertengkar sama Amam, ngajak ngobrol gini. Jadi tadi kita tuh bertengkarnya gini. Iya, tapi kan tetap nggak boleh gitu kamu. Jadi ada giganya gitu. Jadi kita juga butuh sebenarnya kita nih manusia tuh selalu butuh masukan dari luar, Pak. Nggak bisa kalau kita hidup lempeng aja sesuai dengan keinginan kita gitu, nggak bisa. Benar. Karena setiap kepala itu punya pemikiran yang berbeda gitu. Itulah makanya aku bilang tadi, kalau punya masalah jangan dipendem, ungkapin. Ya kalau nggak punya teman cerita,
tulis aja di status gitu kan. Kalau Kayak emang fake account ya. iya, Kayak fake account fake apa. account gitu. Jadi kita kayak nyari temen tapi dalam dunia maya gitu. Iya sih. Jangan kasih tahu identitas kita siapa gitu. Iya, intinya tersalurkan ya, depresi penting itu kan tersalurkan ya, benar. Ya kalau kita malu Pap ngomong sama orang yang kita kenal dan kita malu orang itu tahu masalah kita, ya itu cara yang paling mutakhir gitu. Ya, Dengan jangan kita gini. cari teman di sosial media, kita bikin status, kita cari simpatik orang, itu kan secara nggak langsung kita dapat dukungan Pap. Bener sih. Ya mungkin ada orang yang pro dan kontra, tapi kita jangan pikirin yang kontra, kita cari yang pro aja sama kita gitu, sama pikiran kita nih. Kalau misalnya kita pikir nih orang kontra, udah nggak usah dibaca komennya gitu. Sebenarnya sih hal-hal kecil itu menurut aku sih itu sih Pap, bisa bikin lega gitu kan. Makanya kadang ada orang yang nyindir di status gitu kan, karena mungkin dia nggak bisa cerita ke orang gitu, mau ngomong ke orangnya langsung ya nggak mungkin gitu kan. Jadi salah satunya ya begitu gitu. Benar. Jadi intinya jangan mendem. Kalau ada apa-apa tuh jangan mendem, dah bikin penyakit. Jadi intinya benar kata Mam, jangan mendem ya. Kalau mendem itu nanti jadinya sakit, dirawat di rumah sakit, terjadi penyakit komplikasi. Gila kemana-mana. Ada penyakit jantung, ada stroke, ada apa lagi sih? Pokoknya penyakit-penyakit yang ginjal bisa, darah gitu, cuci darah, tinggi, darah tinggi. Pokoknya banyak lah. Benar. Jangan lupa cerita ke orang terdekat kalian ya kalau punya masalah, terutama sama Tuhan. Ya, gitu. Thank you.